Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas metabolisme hormon stres pada manusia, terutama hormon kortisol dan katekolamin seperti adrenalin. Kita akan melihat bagaimana hormon ini diproduksi, diaktifkan di metabolisme, dan bagaimana gangguannya dapat memengaruhi kesehatan. Hormon adalah molekul sinyal yang diproduksi oleh organ endokrin dan berfungsi mengatur proses penting dalam tubuh. Secara umum, hormon dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti steroid, peptida, amina, dan tiroid. Pada hormon stres, kita fokus pada kortisol yang termasuk hormon steroid dan katekolamin seperti adrenalin yang termasuk hormon amina. Kelenjar adrenal adalah pusat produksi hormon stres. Kortisol diproduksi di bagian korteks adrenal, sedangkan katekolamin seperti adrenalin dan noradrenalin diproduksi di medula adrenal. Jalur pembentukannya dimulai dari asam amino tirosin yang kemudian dikonversi menjadi dopamin, noradrenalin hingga epinefrin. Sintesis kortisol dimulai dari kolesterol yang diubah menjadi pregnenolon melalui enzim CYP11A1. Jalur ini berlanjut melalui berbagai reaksi enzimatik hingga akhirnya menghasilkan kortisol di zona vasikulata. Setiap enzim memegang peran penting, sehingga mutasi atau hambatan enzim dapat menyebabkan penyakit seperti hiperplasia adrenal kongenital. Kondisi stres memicu aktivasi jalur katekolamin. Tirosin diubah menjadi L-DOPA, lalu menjadi dopamin, noradrenalin, dan akhirnya epinefrin melalui enzim PNMT. Jalur ini sangat cepat dan merupakan bagian dari respon fight or flight. Regulasi hormon stres diatur oleh HPA-axis. Saat stres, hipotalamus melepas CRH yang merangsang pituitari untuk melepaskan ACTH, dan akhirnya adrenal menghasilkan kortisol. Sementara adrenalin bekerja terutama melalui jalur CAMP atau PKA. Kortisol memberi feedback negatif untuk menjadi homeostatis. Metabolisme hormon stres melibatkan berbagai proses. Kortisol diaktifkan atau dinonaktifkan oleh enzim 11 beta HSD. Di hati, kortisol mengalami glukuronidasi atau sulfatasi sebelum dibuang oleh ginjal. Sementara itu, katekolamin dipecah oleh enzim COMT dan MAO menjadi metabolit, seperti VMA dan HVA. Hormon stres memegang peranan penting untuk mempertahankan homeostasis sel. Kortisol meningkatkan gluconeogenesis dan mempengaruhi diferensiasi sel imun. Sementara itu, katekolamin meningkatkan aktivitas metabolik cepat, seperti denyut jantung, pernapasan, dan pemecahan glukosa. Gangguan metabolisme hormon stres dapat berdampak besar pada kesehatan. Kelebihan kortisol akan menyebabkan Cushing syndrome. Sedangkan jika kekurangan akan menyebabkan Addison disease. Stres kronis memperburuk inflamasi dan mempengaruhi kesehatan mental. Endokrin disruptor seperti BPA dapat merusak jalur metabolisme hormon.
Pada slide terakhir ini, kita masuk ke bagian edukasi dan kesimpulan. Pertama, hormon stres seperti kortisol dan katekolamin punya jalur metabolisme cukup kompleks. Artinya, tubuh mengatur hormon ini melalui banyak langkah, supaya kadarnya tetap seimbang dan tidak berlebihan. Kedua, proses pengaturan hormon stres melibatkan HPA aksis, yaitu antara otak, hipotalamus, kelenjar pituitari, dan adrenal. Selain itu juga melibatkan enzim-enzim tertentu dan proses pembersihan di hati, supaya hormon yang tidak dipakai bisa dibuang. Ketiga, metabolisme hormon stres terganggu, misalnya stres kronis, penyakit hati, atau gangguan enzim. Jika begitu, maka tubuh bisa mengalami berbagai masalah, termasuk penyakit kronis. Dan terakhir, memahami bagaimana hormon stres bekerja itu penting untuk literasi kesehatan, supaya kita bisa lebih sadar terhadap dampak stres pada tubuh dan bisa mengelola stres lebih baik. Sebagai penutup, metabolisme hormon stres adalah proses yang sangat kompleks dan terikat. Dengan regulasi ketat, gangguan pada jalur ini dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Pemahaman mengenai metabolisme hormon sangat penting untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan literasi sains di masyarakat. Sekian.